اللهم إن في حاجة إلى رحمتك اللهم ارحمنا بضعفائنا وارحمنا بفقرائنا وارحمنا ببهائمنا اللهم ارحمنا ببهائمنا. Bertawassul itu adalah menjadikan perantara menuju Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hukumnya boleh. Di sini kami akan membacakan kitab Mafahim Yajibu an Tusahha. Kitab ini sangat ditakuti oleh kaum Wahabi. Mengapa begitu? Karena pengarang daripada kitab ini yaitu As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Beliau ini sangat luar biasa untuk menepis, untuk membantah tuduhan-tuduhan kaum Wahabi berdasarkan ulama-ulama Wahabi sendiri. Makanya kitab ini sangat ditakuti oleh para Wahabi. Mafahim Yajibu an Tusahha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa TV 414 yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, serta kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kembali saya akan membahas tentang tawassul ya. Akan menyajikan video tentang tawassul. Sebetulnya ini sudah berkali-kali kami angkat, namun karena saudara kita yang satu ini yaitu Salafi Wahabi itu tidak pernah menerima dengan dalil-dalil argumentasi dari kita ya. Karena mereka merasa paling benar sendiri, merasa paling sunnah, sehingga mereka itu pantas dijuluki dengan Wahabi, bahwasanya hanya bid'ah. Karena bahwasanya hanya bid'ah menjadi salah fikir. Orang-orang Wahabi ini mensyirik-syirikan orang yang bertawassul, bukan bertawassul kepada Nabi, tapi malah bertawassul dengan hewan ternak, bertawassul dengan binatang. Berikut ini videonya. Allahumma inna fi hajatin ila rahmatik Allahumma arhamna bi du'afaina warhamna bi fuqaraina warhamna bi bahaimina Allahumma arhamna bi bahaimina Allahumma arhamna bi bahaimina. Ulamanya yang di Saudi bertawassul dengan hewan ternak. Sekarang yang saya tanyakan dalilnya, mana dalilnya bolehnya bertawassul dengan hewan ternak? Nah, kemudian ini tentang tawassul ini dijelaskan oleh Ustadz Sani Oye. Mari kita simak penjelasan dari beliau. Akan membacakan kitab Mafahim Yajibu an Tusahha. Kitab ini sangat ditakuti oleh kaum Wahabi. Mengapa begitu? Karena pengarang daripada kitab ini yaitu As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Beliau ini sangat luar biasa untuk menepis, untuk membantah tuduhan-tuduhan kaum Wahabi berdasarkan ulama-ulama Wahabi sendiri. Makanya kitab ini sangat ditakuti oleh para Wahabi. Mafahim Yajibu an Tusahha. Monggo silakan bagi yang punya, lihat pada halaman 126. At-tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wujudihi. Bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassulu Adam bihi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang masalah Nabi Adam bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'a fil hadits
anna Adam tawassala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hakim fil Mustadrak, haddatsana Abu Sa'id Amr bin Muhammad bin Mansur al-Adl, haddatsana Abu Hasan Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim al-Hamdali, haddatsana Abu Harith Abdullah bin Muslim al-Fihri, haddatsana Ismail bin Maslamah, amba'ana Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, an abihi an jaddihi, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tarafa Adam al-khati'ata qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau yang bernama Al-Mustadrak. Di situ ada keterangan bahwa ketika Nabi Adam alaihi salam beliau mengakui kesalahannya, lalu Nabi Adam berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka bihaqqi Muhammad, saya memohon kepadamu, saya meminta kepadamu dengan haknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bertawassul dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi Adam setelah itu diampuni oleh Allah. Faqala Allah, akhirnya Allah berfirman, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Wahai Adam, bagaimana mungkin engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Qala, akhirnya Nabi Adam menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Tuhanku, ketika engkau menciptakan diriku dengan kekuasaanmu, lalu engkau tiupkan ruhmu kepada diriku, lalu saat itu aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di tiang-tiang arsy terdapat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, saat itu aku tahu, annaka lam tudif ilasmika illa ahabbal khalqi ilaika. Saat itu aku paham Tuhan, ketika di tiang-tiang arsy ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka aku paham, aku ngerti, aku tahu bahwa engkau tidak akan menyandingkan namamu kecuali kepada makhluk yang paling engkau cintai. Faqala Allah, akhirnya Allah berfirman, sadaqta ya Adam, engkau benar Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling kucintai. Ud'uni bihaqqihi faqad ghafartu laka, maka berdoalah engkau dengan haknya Muhammad, niscaya aku akan mengampunimu. Walaula Muhammad ma khalaqtuka, dan andaikan tidak ada Muhammad aku tak akan menciptakanmu Adam. Akhrajahul Hakimu fil Mustadrak wa sahhahahu, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Imam Al-Hakim menyatakan hadis itu sahih. Wa rawahul Hafidzu As-Suyuti fil Khasaisin Nabawiyah wa sahhahahu, begitu juga hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidz As-Suyuti dalam Al-Khasaisun Nabawiyah, dan beliau pun juga mensahihkan hadis tersebut. Warawahul Baihaqi fi Dalailin Nubuwah, begitu juga hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Wa huwa la yarwi al-maudu'at kama sharaha bidzalika fi muqaddimati kitabihi, begitu juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Dan kita tahu sendiri bahwa Imam Al-Baihaqi tidak mau meriwayatkan hadis maudhu, hadis palsu, sebagaimana yang sudah beliau terangkan dalam muqaddimah kitab beliau. Wa sahhahahu aidan Al-Qastallani, begitu juga hadis itu disahihkan oleh Imam Al-Qastallani wa Zarqani fi Syarhil Mawahib Al-Laduniyah wa Subki fi Syifa'is Siqam. Wow, banyak hadis ini ditashih oleh para ulama.
Ini Nabi Adam alaihi salam bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum tercipta. Apalagi Nabi Muhammad sudah ada, sudah tercipta, cuma hanya wafat. Ya tentu lebih boleh lagi. Syawahidu li hadits tawassul Adam alaihi salam. Ini penguat-penguatnya, diantaranya adalah yang menguatkan hadis masalah tawassulnya Nabi Adam. Dzakara Ibnu Taimiyah haditsaini fi hadzal mawdu'i wa awradahuma mustashhidan bihima faqala rawa Abul Faraj Ibnul Jauzi bi sanadi ila Maisarah qala qultu ya Rasulullah mata kunta nabiyyan qala lamma khalaqallahu al-arda wastawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa khalaqal arsya kataba ala saqil arsy Muhammadur Rasulullah khatamul anbiya wa khalaqal jannata allati askanaha Adam wa Hawa fakataba ismi alal abwabi wal awraqi wal qibabi wal khiyam wa Adam baina ruh wal jasad falamma ahyahu Allah taala nazara ila al arsy fara'a ismi fa akhbarahu Allah annahu sayyidu waladika falamma gharrahu masyaitanu taba wastashfa'a bismi ilaihi. Hadis ini dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Ibnu Taimiyah sendiri yang bernama Majmu'ul Fatawa yang oleh Syekh Yazid Jawas. Dikatakan baca tuh kitab Majmu'ul Fatawanya Ibnu Taimiyah. Ternyata dalam kitab Majmu'ul Fatawa yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah ditegaskan Nabi Adam alaihissalam pada saat itu bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum tercipta, apalagi sudah tercipta. Di sini ada hadis juga, lamma asaba Adam al-khati'ah rafa'a ra'sahu faqala ya Rabbi bihaqqi Muhammad illa ghafartali fa'uha ilaihi wa ma Muhammadun wa man Muhammadun faqala ya Rabbi innaka lamma atmamta khalqi rafa'tu ra'si ila arsyika fa idzan alaihi maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annahu akramu khalqika alaika idh qaranta ismahu ma'asmika faqala na'am qad ghafartu laka wa huwa akhirul anbiya'i min dzurriyyatika walaulahu ma khalaqtuka fa hadzal haditsu yu'ayyidul ladzi qablahu wa huma kat tafsir lil ahadits as-sahihah. Menurut Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, Ibnu Taimiyah mengakui bahwa Nabi Adam alaihissalam ternyata bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau belum tercipta, apalagi Nabi kita sudah tercipta. Kemudian di sini oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dijelaskan pada halaman 137, at-tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da wafatihi. Ini masalah bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik beliau masih hidup maupun sudah wafat. An Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu qala inna rajulan dariran atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ud'ullaha ta'ala ayyu'afiyani. Saya bacakan terjemahnya langsung teman-teman ya biar tidak terlalu lama. Ini dari sahabat Utsman bin Hunayf. Ada seorang pria yang saat itu tunanetra, doriron atau tunanetra atau buta, yang mana orang buta itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si buta itu meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu berkata, jika kau ingin, ya saya tidak mau doa, saya tunda aja doanya. Tapi jika kau ingin, saya doakan. Ya apa? Mau nggak didoakan atau nggak mau? Qala, akhirnya pada saat itu si buta berkata, fad'uhu, berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit butaku ini. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'amarahu ayatawaddoa. Lalu Nabi kita memerintah orang itu ambil wudu, kemudian perbaiki wudunya dan sholat 2 rakaat dan berdoalah dengan doa ini. Jadi ketika ada orang buta
datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kesembuhan kepada Allah dengan perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu memerintah orang tersebut agar berwudu, perbaiki wudu, lalu sholat 2 rakaat sholat sunnah dan berdoalah dengan doa ini. Nabi langsung ngajari berdoa tawassul. Apa bunyi doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadhi fataqdiha li Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ani fihi. Ini teman-teman, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertawassul kepada beliau. Qala al-Hakim hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijahu wa qala az-Zahabi anil hadits innahu sahih. Ini hadis dikomentari oleh Imam Al-Hakim bahwasanya hadis ini sahih sanadnya walaupun tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari maupun Muslim. Begitu juga Imam Az-Zahabi menyatakan hadisnya hadis sahih. Begitu juga Imam At-Tirmidzi menyatakan haditsun hasanun sahihun gharibun la na'rifu illa min hadzal wajhi min hadits Abi Ja'far wa huwa ghairul khatmi. Qultu wasawabu anna Aba Ja'far wa al-Khatmi al-Madani kama ja'a musarrahan bihi fi riwayat Tabarani wal Hakim wal Baihaqi wa zada at-Tabarani fil Mu'jam as-Shaghir anna ismahu Umair bin Yazid wa annahu thiqah. Kemudian qala al-Munziri wa rawahu aidan an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa laisa hadza khassan bi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini teman-teman, jadi hadis Nabi ketika ngajari sahabat untuk bertawassul kepada Nabi itu, kata beliau di sini kan hadisnya itu hadis sahih ya, banyak yang menyatakan sahih, dan itu bukan kekhususan ketika Nabi masih hidup, tidak. Mengapa? Bal qad istamala ba'du sahabah hadhihi sirah minat tawassul ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan sebagian sahabat Nabi juga menggunakan redaksi tawassul tersebut setelah Nabi wafat. Faqad rawa at-Tabarani hadzal hadits wa dzakara fi awwalihi qissah wa hiya anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin lahu wa kana Utsmanu radhiyallahu anhu la yaltafitu ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi. Imam At-Tabarani sebelumnya membuat sebuah kisah bahwa ada seseorang yang mana berulang kali berkali-kali datang menemui Khalifah Utsman bin Affan, dan ini Nabi sudah wafat ya. Ini ketika masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau orang itu mendatangi Khalifah Utsman bin Affan karena dia memiliki kebutuhan kepada beliau. Tetapi sayang, wa kana Utsman radhiyallahu anhu la yaltafit ilaihi. Jadi sahabat Utsman atau Khalifah Utsman bin Affan ternyata tidak menggubris orang tersebut dan tidak peduli kepada kebutuhan orang itu. Falaqiya Utsman bin Hunayf fasyaka dzalika ilaih. Akhirnya orang itu menemui sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Hunayf. Akhirnya dia mengadukan apa yang terjadi. Faqala lahu Utsman bin Hunayf. Akhirnya sahabat Utsman bin Hunayf memberi saran kepada orang tersebut, datang kamu ke tempat wudu lalu berwudu. Kemudian kamu pergi ke masjid lalu sholat di sana 2 rakaat. Sumakul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi. Ini teman-teman, ila akhirih. Jadi sahabat Utsman bin Hunayf ternyata mengajarkan doa tawassul yang pernah diajar oleh Nabi kepada seorang, padahal saat itu Nabi sudah wafat, tetapi sahabat Utsman bin Hunayf malah mengajarkan doa ini ketika Nabi sudah tiada, sudah wafat teman-teman. Ketika dia sudah mematuhi atau menjalankan saran daripada sahabat Utsman bin Hunayf, yaitu bertawassul kepada Nabi padahal Nabi sudah wafat, akhirnya sahabat Utsman bin Affan itu langsung apa? Kau ingin apa? Lah ini. Akhirnya ramah itu sahabat Utsman. Bahkan di sini teman-teman, akhirnya seorang itu
mendatangi lagi sahabat Utsman bin Hunayf. Faqala lahu jazakallahu khairan, katanya ya, semoga Allah membalas kebaikan untuk Anda. Terima kasih banyak ya sahabat Utsman bin Hunayf, Anda sudah membantuku karena Anda sudah ngomong kepada sahabat Utsman bin Affan. Akhirnya dikarenakan orang tadi mengira sahabat Utsman bin Hunayf yang ngomong kepada sahabat Utsman bin Affan, akhirnya faqala Utsman bin Hunayf, wallahi ma kallamtuhu, demi Allah saya itu enggak pernah ngomong apapun kok kepada Khalifah Utsman bin Affan. Hanya saja aku ngomong gitu kepada Anda itu dikarenakan aku pernah menyaksikan Nabi. Ketika itu ada orang buta datang ke Nabi, dia mengadukan kebutaannya kepada Nabi. Akhirnya Nabi saat itu berkata, atau kamu mau sabar aja. Tetapi orang itu berkata, wahai Rasulullah, aku nggak punya orang yang mau nuntun saya, aku buta, ya apa ini merepotkan bagiku Nabi. Akhirnya Nabi bersabda kepada orang tersebut, kamu pergi ke tempat wudhu, lalu wudhu, kemudian sholatlah 2 rakaat dan berdoalah dengan doa ini. Doa tadi yaitu Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Utsman bin Hunayf, demi Allah, pada waktu itu ternyata orang itu datang lagi dan dia itu seolah-olah tidak pernah buta lagi gitu loh. Jadi langsung sembuh teman-teman. Dikarenakan orang itu melaksanakan saran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertawasul dengan Nabi. Dan ini gara-gara seperti inilah saya sarankan kamu juga. Saya sarankan kamu bertawasul kepada Nabi, walaupun Nabi sudah wafat. Ini sahabat Utsman bin Hunayf. Ayo, mau mensyirikkan sahabat. Kemudian qala al-Munziri rawahu at-Tabarani wa qala ba'da dzikri turuqihi wal hadits sahih. Imam Al-Munziri berkata, hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan setelah beliau menyebut jalurnya, kata beliau hadisnya hadis sahih. Wa qala Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah qala At-Tabrani rawa hadzal hadits Syu'bah an Abi Ja'far wa ismu Umair bin Yazid wa huwa thiqah tafarrada bi Utsman bin Umar an Syu'bah qala Abu Abdullah Al-Maqdisi wal hadits sahih. Dengan begitu kata Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, wa bihadza dhahara anna hadhil qissata sahahaha At-Tabarani wal Hafidhu Abu Abdullah Al-Maqdisi wa naqala dzalika tasih Al-Hafidhul Munziri wal Hafidhu Nuruddin Al-Haythami wa Syekh Ibnu Taimiyah. Silakan cek dalam kitab Ibnu Taimiyah sendiri yang bernama Qaidah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikianlah video yang kami bawakan, yang kami persembahkan untuk pemirsa sekalian. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan dan ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga kita dapat terhindar dari ajaran-ajaran sesat, dari aliran sesat, dari paham-paham yang menyesatkan, dari paham-paham yang menjauhkan kita dari Allah dan Rasulullah, yang menjauhkan kita dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Juga kita bisa terhindar dari paham-paham radikal. Demikian apa yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.